Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara Santapan Rohani. Mari kita akan sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami akan belajar dengan kebenaran firman-Mu bersama untuk membangun iman kami supaya kami terus bertumbuh, berbunga dan berbuah bagi kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan belajar kembali dengan firman Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, pada saat hari ini adalah bertemakan kuasa diberikan untuk setiap orang percaya. Kuasa diberikan untuk setiap orang percaya. Kita ambil dari kitab Markus pasal yang ke-16. Markus pasal yang ke-16, saya akan mengajak membaca bersama dengan Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-15 mulai. Judul di atas, Yesus mengutus murid-muridnya dan terangkat ke surga. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kitab Injil Markus ini ditulis oleh Markus, judul di atas dari ayat pertama pasal 16 juga sama, dikatakan kebangkitan Yesus. Namun kalau saudara Bapak Ibu mempelajari dalam 4 Injil ini berbicara tentang kebangkitan Yesus, ini orang di luar sana mengatakan kitab Injil itu sudah tidak asli karena dengan alasan kitab yang satu dengan kitab yang lain tidak sinkron. Nah, mengapa dikatakan demikian? Karena tidak tahu. Kalau tahu pasti tidak akan berkata demikian. Karena kitab Injil ini, apakah Injil? Injil itu adalah kabar baik. Apakah Injil? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu 4 orang ini menuliskan dalam satu kisah seorang pribadi dengan berbagai sudut pandang. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk melengkapi. Nah, kalau saudara baca di dalam kitab Injil Yohanes saja, saudara, Maria Magdalena itu masuk yang pertama kali. Dia hanya melihat pintu kubur itu terbuka, tetapi dia tidak masuk ke dalam kubur. Makanya dia tidak tahu kalau Yesus sudah bangkit. Pengertiannya, Yesus itu dicuri oleh orang. Tetapi ketika Petrus dan murid yang lainnya, mereka masuk ke dalam kubur, dia tidak menjumpai Yesus, tidak ada mayat Yesus. Di situ hanya yang ada kain kafan. Ya. Orang yang pertama kali masuk dia hanya melihat kain kafan. Tetapi Petrus masuk yang kedua kali, dia melihat kain kafan dan melihat kain peluh. Lalu mereka keluar. Setelah mereka keluar, Maria Magdalena masuk ke dalam kubur. Di situ berjumpa ada 2 orang pemuda yang duduk di atas tempat tidur. Coba saudara bayangkan, 3 kelompok ini saja mereka punya versi cerita yang berbeda. Saudara dapat renungkan. Nah, apalagi yang namanya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, mereka
menulis dengan mengkisahkan dengan sudut pandang yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda, dengan pengetahuan yang berbeda, dengan pendidikan yang berbeda. Pastilah akan berbeda-beda. Tetapi satu tujuan adalah untuk saling melengkapi. Baik kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah saling melengkapi. Mengkisahkan seorang pribadi yaitu Yesus. Nah, kitab Injil Lukas ini, kitab Injil Markus ini yang baru saja kita baca, Alkitab berkata, ya, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Segala makhluk harus mendengar berita itu. Dengan cara bagaimana? Dengan baik, dengan gaya bahasa setiap pribadi masing-masing sesuai kadar kemampuan, kesanggupan masing-masing. Yang pertama, yang kedua juga sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan. Pola mendengarnya bagaimana, pola berpikirnya seperti apa, lalu pemahamannya bagaimana, pengertiannya seperti apa, keputusannya bagaimana. Tetapi satu hal, Alkitab mengatakan, barang siapa yang percaya lalu dibaptis, dia akan selamat. Saudara, percaya dan dibaptis, dia akan selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kuasa dosa dan kuasa maut. Selamat dari murka Allah yang akan datang. Dan suatu saat Allah akan mengadakan satu yang namanya murka, kemarahan atas dunia ini. Kenapa Allah harus marah? Katanya Allah kan maha kasih, maha penyayang, maha murah. Betul sekali, tidak salah. Allah memang maha kasih, maha penyayang, maha murah, maha besar, maha agung, maha bijaksana. Saudara, tetapi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini semua ada batasnya. Batasan-batasan itu pasti ada. Tapi kalau batasan-batasan itu dilanggar, pastilah akan menerima sebab dan akibat. Namanya sebab dan akibat itu pasti. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, marilah kita tetap menjadi orang yang percaya. Sekali percaya tetap percaya, sekali mempercayai tetap mempercayai, sekali dapat dipercaya tetap menjadi orang yang dapat dipercaya. Ya, jangan berubah. Supaya apa? Supaya kita ini beroleh selamat. Keselamatan itu penting, saudara. Allah mengasihi manusia. Alkitab mengatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah begitu memperhatikan keselamatan manusia. Tapi saya manusia kadang-kadang kurang begitu memperhatikan keselamatan. Karena manusia itu unik, saudara ya. Manusia itu unik. Kenapa unik? Ya. Manusia itu Bapak Ibu Saudara, pada waktu masih sehat, saudara, bekerja, membanting tulang untuk mengumpulkan harta, ya, berani mengorbankan kesehatannya demi mendapatkan apa yang diinginkan, apa yang diharapkan. Saudara. Tapi setelah tiba-tiba jatuh sakit, saudara, juga orang itu berani bayar harganya berapapun mahalnya untuk demi mendapatkan kesehatan. Itu hebatnya, itu uniknya manusia, saudara ya. Jadi pada waktu masih sehat, manusia bekerja dengan segiat-giatnya, dengan sekuat tenaga untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan mengorbankan segala kesehatannya. Kesehatannya semua dicurahkan untuk mendapatkan harta. Setelah mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, lalu kesehatannya menurun, jatuh sakit. Nah, untuk mendapatkan sehat ini, mereka juga berani membayar harganya, berapapun harganya berani bayar, supaya kembali pulih sehat. Nah, saudara, mari kita belajar seperti Tuhan Yesus, ya, berani bayar harga untuk mendapat sebuah keselamatan.
berani bayar harga untuk mendapat sebuah keselamatan. Harganya apa? Harganya tetap percaya kepada Yesus. Harganya apa? Harganya tetap menjadi orang yang dipercaya oleh Yesus. Harganya apa? Harganya tetap menjadi orang yang dapat dipercayai oleh Yesus. Kenapa? Alkitab berkata, saudara, ya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Kuasa diberikan kepada setiap orang yang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang yang percaya. Jadi kalau saudara dan saya tetap percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, ini yang jadi masalah, saudara. Kalau zaman dulu, zaman Paulus dan seterusnya, itu yang dibicarakan yang jadi masalah adalah kebangkitan. Orang tidak mau percaya, tidak mau menerima dengan berita kebangkitan. Sekarang beda. Ya, sekarang zamannya beda. Yang jadi masalah, Yesus kok Tuhan? Yesus itu kan manusia biasa kok disembah. Nah, kenapa? Karena orang yang menyembah ini tahu bahwa Yesus ini jadinya dari firman. Sebelum dia jadi manusia sudah Allah. Dia Allah yang menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Allah. Ya, makanya orang yang percaya kepada Yesus tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Maka dia menyembah Allah yang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya. Firman yang telah menjadi manusia, pada mulanya adalah firman. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan Allah. Ada kemuliaan. Saudara, mari menjadi orang yang percaya secara terus-menerus. Ya, barang siapa percaya kepadanya, dia akan diselamatkan. Barang siapa percaya kepadanya, dia diberi kuasa. Untuk apa? Untuk mengusir setan-setan. Ya, mengusir setan-setan. Bukan diusir sama setan. Bukan setan, bukan kita yang takut sama setan. Setannya harus takut kepada orang percaya. Jangan terbalik, saudara. Mari kita menjadi orang yang percaya, yang ditakuti setan. Ya, kalau saudara nggak ditakuti setan, ya, nah, saudara harus takut dulu kepada Tuhan, supaya setan takut dengan saudara. Bertunduk kepada Allah, maka setan itu akan lari daripada. Ya, Yakobus berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Kalau kita belum tunduk kepada Allah, ya setan nggak mau takut kepada kita. Mengusir setan ya nggak bisa, saudara. Maka kita harus percaya dan tunduk kepada Allah. Maka tanda-tanda itu akan menyertai setiap orang yang percaya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mau belajar bersama-sama. Lalu dalam ayat yang ke-20 berkata, ya, mereka pun pergi memberitakan Injil kepada segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tuhan turut bekerja. Bapak Ibu Saudara, Tuhan turut bekerja dan Tuhan membuat tanda-tanda untuk yang menyertai dia. Kapan itu terjadi? Ya, sesudah Tuhan Yesus berbicara, ya, demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi peristiwa itu terjadi setelah Yesus terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Yesus turut bekerja, ya, dengan tanda-tanda yang menyertai, dan itu diberikan kepada setiap orang yang percaya. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan tinggalkan kepercayaan, jangan tinggalkan Tuhan. Kita tetap percaya, pegang janji Tuhan bahwa tanda-tanda yang akan menyertai orang percaya. Setiap orang yang percaya diberikan tanda-tanda mujizat, demi mujizat bagi orang percaya. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa, dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib gunung Golgota. Kau telah menebus dosa-dosa kami, yang menyelamatkan kami, dan kami belum menjadi partner kerja-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa, kuasa-Mu, mujizat-Mu
yang Engkau berikan kepada setiap orang percaya. Biarlah senantiasa kami pegang janji-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan sungguh sempurna bagi setiap kami orang yang percaya. Memberkati kami semua agar kami tetap setia dan mengasihi Engkau, menjadi orang yang percaya, dapat dipercaya dan dapat dipercayai. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.